Satu hal yang gue sadari dari pandemi COVID-19 kemarin adalah kita jadi susah banget buat lepas dari yang namanya media sosial. Teknologi itu berkembang dengan sangat-sangat cepat, dan gue ingin memperkenalkan lu ke yang namanya Technological Search Cycle. Ini adalah siklus dari inovasi teknologi dan juga dampaknya terhadap industri dan juga pasar. Salah satu lonjakan teknologi yang muncul di abad ke-20 ini adalah keberadaan media sosial. Teknologi ini benar-benar ngehubah hidup kita dari A sampai Z. Cara kita ngabisin waktu, cara kita berkomunikasi, even cara kita berpikir, semuanya jadi berubah karena ada keberadaan media sosial. Tapi yang kalian harus paham adalah dari dulu ya, setiap ada lonjakan teknologi baru, pasti selalu sifatnya itu pisau bermata dua. Jadi pasti selalu ada sisi positif dan pasti selalu ada sisi yang negatif. Dan tenang aja, video ini bukan video-video yang kayak, oh buku bagus dan handphone jelek. No. Gue gak akan langsung mengeneralisasikan seperti itu. Gue yakin di zaman digitalisasi ini kita pasti masih butuh media sosial, cuman kita juga harus tetap nemu titik balance-nya. Oleh karena itu, gue akan mulai dengan media sosial dan agendanya. Dengan berkembangnya media sosial, penggunanya itu terus bertambah. Otomatis industri baru jadi terbuka dan lapangan pekerjaan baru jadi banyak. Di sisi lain, keuntungan yang sangat-sangat besar itu juga diraup oleh perusahaan-perusahaan media sosial ini. Sekarang kita udah bisa lihat nih posisi-posisi baru kayak social media spesialis atau mungkin content creator dan lain-lain. Nah, sekarang gue pengen ajak lu semua untuk berpikir. Kalau lu ada di posisi pemilik perusahaan media sosial ini, apa yang akan lu lakukan untuk bikin perusahaannya bisa lebih maju? Yap, jawabannya simple. Bikin penggunanya kecanduan. Dari mana sih perusahaan-perusahaan media sosial ini dapat uang? Yes, mereka dapat uang dari iklan, dari ads. Gimana caranya supaya banyak orang yang nonton iklan-iklannya? Buatlah para user media sosialnya menghabiskan waktu sebanyak-banyaknya di dalam platform tersebut. Simpel kan? Semakin lama lo di sana, maka semakin banyak juga iklan yang bisa mereka sodorin buat lo. Dan itu semua bakal jadi cuannya mereka. Jadi kalian harus paham bahwa dalam bisnis model media sosial ini, kita sebagai pengguna itu tidak dihitung sebagai pelanggan, melainkan produk. Therefore, semua waktu kita, semua perhatian kita, dan segala macam bentuk interaksi yang kita lakukan di dalam platform-platform media sosial, itu adalah kurensinya mereka, itu alat tukarnya mereka. Mereka itu ngerti banget sama psikologi manusia dan sifat-sifat manusia yang bisa dimanfaatkan. Contohnya kayak bagaimana seorang manusia itu sangat ingin untuk diakui, haus validasi. Gimana seorang manusia itu takut untuk ketinggalan tren, fear of missing out, FOMO. Semua orang beli satu barang, lu jadi kepingin juga ikut beli barang tersebut. Dan itu juga mereka mempelajari bagaimana caranya agar seorang manusia tidak bisa menolak untuk terus ngecek apa yang terjadi, what's going on now. Drama-drama artis, perselingkuhan A, B, C, dan segala macam yang pada kenyataannya nggak ada hubungannya sama hidup lu semua. Semua itu udah mereka pelajari dan udah mereka implementasikan juga dalam setiap aspek dari platform media sosial mereka. Selanjutnya, gue akan masuk ke senjata terbesarnya media sosial, yaitu kekuatan dari algoritma. Semua konten-konten yang muncul di dashboard media sosial lu sekarang, itu mereka nggak sembarangan taruh dan diacak, di shuffle, hogi-hogian, nggak. Itu semua udah diatur oleh satu entitas yang namanya algoritma. Algoritma ini adalah semacam kecerdasan buatan yang bisa belajar dari jempol lu. Lu klik konten apa, lu skip video apa, lu suka topik apa, lu nonton video ini sampai habis atau enggak, semuanya bisa mereka pelajari dan mereka kumpulkan jadi suatu database yang di kemudian hari digunakan untuk memprediksi konten-konten seperti apa yang lu suka, barang-barang seperti apa yang lu pengen, dan apapun itu usahanya untuk terus menarik perhatian lu. Jadi segala macam konten yang lu lihat di depan dashboard media sosial lu sekarang itu adalah cerminan dari behavior lu di media sosial. Kalau lu suka nontonin cewek-cewek joget, ya mungkin selanjutnya akan ditampilkan lebih banyak cewek-cewek joget. Kalau lu suka nonton konten-konten gym, maka selanjutnya akan dia taruh konten-konten gym. Even bahkan video ini sekarang lu lagi nonton bisa muncul di homepage YouTube lu. Itu karena algoritmanya ngebaca, oh orang ini suka konten-konten self-improvement. Dan gua kasih tau di sini ya, ini adalah pertama kalinya dalam sejarah manusia ada alat yang bisa memprediksi apa yang kita suka sebelum kita sadar bahwa kita suka hal tersebut. Gua ulangin sekali lagi ya. Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah manusia ada satu alat yang bisa memprediksi apa yang kita sukai, bahkan sebelum kita sadar bahwa kita suka hal tersebut. Jadi mungkin lu gak sadar, tapi sebenarnya lu lagi disuguhkan dengan konten-konten yang lu suka menurut si algoritmanya. Dan inilah salah satu faktor kenapa lu gak bisa lepas dari media sosial. Inilah kenapa media sosial tuh sangat-sangat adiktif. Setiap kali kita buka aplikasinya, kita dikasih konten-konten yang kita suka dan kita penasaran, sehingga kita pengen berada di situ terus. Jadi nggak heran sebenarnya kalau kita lihat banyak banget orang yang screen time-nya di media sosial tuh bisa
17 jam sehari, 24 jam sehari. Karena emang ini didesain untuk bikin kita kecanduan. Oke, tadi gue udah bahas soal algoritmanya, soal teknologinya, dan kekuatan dari algoritma tersebut. Sekarang gue akan bahas ke internal kita, ke penerimaan kita sebagai manusia, khususnya di otak kita. Karena lu harus tahu ini, media sosial tuh nggak cuma berpengaruh dengan waktu yang kita keluarkan, tapi dia paling bersinggungan langsung dengan yang namanya otak. Setiap kali kita dapat konten yang kita suka, setiap kali kita dapat excitement-nya ketika menonton suatu konten, otak kita akan ngeluarin yang namanya dopamin. Gue udah pernah bahas juga sedikit di video gue yang sebelumnya ya, yaitu salah satu dari happy hormones, yaitu adalah hormon-hormon yang ketika diproduksi itu bisa membuat kita jadi lebih bahagia. Salah satunya si dopamin ini. Gak ada yang masalah sama dopamin. Dopamin itu bukan kambing hitamnya, dan dopamin yang diperoleh secara sehat itu sehat. Yang jadi masalah di sini adalah dopamin yang lo dapat dari scrolling media sosial itu adalah cheap dopamin atau dopamin murahan. Jadi lo harus tahu dopamin itu ada dua tipe. Ada dopamin yang healthy dan ada juga yang cheap. Kenapa gue bisa bilang cheap? Karena effort yang lo lakukan untuk dapat reward dopamin ini itu nggak sepadan. Lo cuma sesimpel scroll, dopaminnya diproduce. Lo scroll, dopaminnya diproduce. Begitu terus, sehingga otak lu jadi pengen lagi. Sementara kalau healthy dopamine, effortnya itu sepadan dengan reward yang dikasih. Misalnya, lu harus effort dulu kayak meditasi atau olahraga. Nah, itu kan lu harus effort dulu, baru dopaminnya keluar. Sekarang, lu cukup scroll aja, dapat dopamin. Scroll aja, dapat dopamin. Dan saking mudahnya ini, kita tuh jadi gampang buat ketagihan. Otak kita itu akan terus-terusan nyari sumber dopamin. Dan ketika dia tahu, oh ada cara gampangnya nih buat dapat dopamin, dia akan craving untuk melakukan hal tersebut terus-menerus. Nah, setelah lu ketagihan, lu akan dihadapkan dengan perilaku yang namanya obsesif kompulsif. Apa itu obsesif kompulsif? Ibaratnya gini, obsesi itu adalah pikiran untuk melakukan suatu tindakan, dan kompulsi itu adalah tindakannya. Yang mengerikan adalah setiap kompulsi atau setiap tindakan yang lu lakukan, itu hanya akan memperkuat obsesinya. Jadi ketika lu scrolling, obsesi untuk pengen melakukan scrolling ini jadi bertambah lagi, dan inilah yang dinamakan dengan dopamine loop. Lu akan berputar-putar di situ-situ aja nggak berhenti sampai lu nanti bisa stres sendiri. Nah, yang lebih parah lagi karena dopamine ini udah diproduksi dengan cara yang effortless dan otak lu tahu hal tersebut. Otak lu akan cenderung untuk mengignore hal-hal yang benar-benar sulit karena dia udah dibiasakan oleh sesuatu yang instan. Dan ini parah banget karena bisa bikin kemampuan fokus lu tuh jadi hilang dalam jangka panjang. Attention span lu itu didesain buat jadi bentar. Jadi lu lagi fokus ini pasti ke distract hal lain, pengen fokus ini ke distract hal lain. Nah, tadi kita udah bahas dari agendanya media sosial itu seperti apa, dengan senjata terbesarnya dia algoritma, lalu penerimaannya di otak kita itu bagaimana. Sekarang gue akan bahas apa yang bisa kita lakukan. Gue udah mention di awal tadi, ini bukan video yang langsung mengkotak-kotakan bahwa buku itu bagus dan handphone itu jelek. Enggak, ya di zaman modern ini kita harus tahu gimana cara manfaatinnya, tapi kita juga harus tahu garis-garis batasannya. Yang pertama-tama, yang selalu gue bilang dari video-video gue sebelumnya lu bisa tonton, ketika lo lagi ngadepin suatu masalah atau suatu dilema, step pertamanya itu selalu sadar. Lo harus paham dulu nih, kalau media sosial itu dibuat oleh sesama manusia, dan yang namanya manusia itu pasti punya agendanya masing-masing. Setelah lo sadar, dari situ lo bisa tarik garis tuh, batasan-batasannya mana aja yang lo harus hentikan. Perubahan-perubahan kecil seperti set timer buat aplikasi media sosial, is very helpful. Gue personally juga pakai yang kayak gitu. TikTok dan Instagram gue limit 2 jam maksimal sehari. Dan ini jadi tamparan banget buat gue ketika dia udah kena limit. Maka gue jadi mikir, berarti gue udah ngabisin 2 jam dari total 24 jam yang gue miliki dalam sehari. Dan it's time to get back to work. Yang kedua, gue saranin lu buat social media detox, yaitu kasih jeda diri lu dengan media sosial. Apalagi kalau lu bukan orang yang punya kepentingan di media sosial. Lu nggak punya bisnis yang butuh online presence, lu nggak punya personal branding yang harus lu maintain, lu harus kasih jeda. Lu bener-bener harus kasih jeda. Kayak Instagram dan TikTok itu nggak pernah gue nyalain notifnya. Jadi dari settingan handphone gue tuh selalu gue matiin notifnya Instagram dan TikTok. Karena maupun ada notif juga gue tahu itu bukan something yang urgent. Apa sih yang urgent dari Instagram dan TikTok gitu kan. Jadi gue gak pernah tuh di tengah-tengah lagi kerja ada notif siapa kayak started a live video atau siapa just posted a video yang bikin gue jadi ke distract. Gak ada kayak gitu. Dan ini tujuannya untuk prevention aja sih. Karena ketika lu udah terlanjur ke distract dan ketika lu udah terlanjur buka itu notif, ya ada kemungkinan lu akan stay di situ jadi berjam-jam gitu. Karena sistem yang dibuat tadi, algoritma tadi,
dan sistem otak lu tadi, dopamin, dopamin, dan dopamin. Dan yang ketiga, gue saranin lu mulai prioritasin konten-konten yang ada hubungannya sama lu, yang sesuai lah dengan lu, dan yang pastinya harus berfaedah. Jadi daripada lu scroll tanpa tujuan ngeliatin drama artis A, ngeliatin video-video yang gak jelas, mending lu mulai sortir dari sekarang. Di media sosial tuh ada kok menu untuk not interested. Jadi ketika lu gak suka sama tipe konten ini, ya lu bisa bilang ke algoritmanya. Jadi algoritmanya akan mengurangi konten-konten seperti itu. Nah, ini salah satu cara kita untuk bisa memanfaatkan algoritma juga ya. Jadi mulai subscribe atau follow ke akun-akun yang memang ada hubungannya dengan perkembangan diri lu. Misalnya lu lagi nyoba nge-gym, maka follow lah akun-akun yang olahraga. Atau lu lagi self-improve di segala aspek, follow lah akun-akun yang self-improvement. Dengan begini, ketika lu ada waktu buat buka media sosial, maka yang lu lihat itu adalah konten-konten yang bermanfaat dan berpengaruh untuk perkembangan diri lu. Lu bisa tuh jadi dapetin info-info yang penting, lu jadi bisa dapetin tips and trick yang mungkin berguna buat lu. Dan yang terakhir saran gue adalah jangan lupa buat connect dengan dunia nyata. Lu pasti punya keluarga, lu pasti punya temen, dan itu adalah bagian dari kehidupan lu yang nyata. Spend time dengan orang-orang tersebut, karena mereka lah orang yang nyata. Belajar skill baru, coba bersosialisasi. Well, intinya guys, media sosial itu hanyalah alat, dan alat bisa sangat powerful ketika kita gunakan dengan baik. Namun bisa sangat merugikan ketika kita gunakan dengan gegabah. Kita nggak perlu sepenuhnya lepas dari media sosial, dan gue juga nggak menyarankan buat lepas dari media sosial. Yang paling penting adalah gimana cara kita bisa ngatur penggunaannya. Harus kita yang mengontrol alat tersebut, bukan alat tersebut yang mengontrol kita. Semoga bermanfaat dan have a blessed day.